Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu ya, kita melanjutkan untuk materi soal tentang model C hasil salinan DPR ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan formulir C hasil salinan PPWP ya, yang di sini ya. Kalau kita cek untuk soalnya, ada 14 ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa cek video sebelumnya untuk formulir model C hasil salinan PWPP. Langsung saja kita masuk ke formulir model C untuk DPR ya, model C hasil salinan DPR ya. Seperti biasa kita isi pada hari ini ya, Rabu tanggal 14 ya. Di sini kita tulis menggunakan huruf kapital ya, dan untuk provinsi hingga nomor TPS Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan tempat Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjut ya untuk data pemilih dan pengguna hak pilih ya. Kita cek untuk soal yang pertama ya. Pemilih yang terdapat dalam DPT di TPS 4 sebanyak 250 pemilih yang terdiri dari 125 laki-laki dan 125 perempuan ya. Jadi di sini kita masukkan ya, ini masih sama yang kemarin ya, untuk pengisian di C hasil salinan DPR ya, ini masih sama dengan salinan PPWP ya. Berarti totalnya di sini 125 laki-lakinya ya, untuk perempuannya sama ya, 125. Totalnya ada 250. Kemudian untuk pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT ya. Kemarin kita bahas ya, untuk pemilih DPT yang hadir menggunakan surat suara sebanyak 210 pemilih yang terdiri dari 117 laki-laki dan 93 perempuan ya. Kita isi di sini 117 ya. 117 laki-laki dan 93 perempuan ya. Untuk totalnya 210 ya. Kemudian jumlah pemilih yang pindah memilih atau DPTB yang menggunakan hak pilihnya ya. Yang nomor 3, terdapat pemilih yang pindah memilih dan menggunakan hak pilih ke TPS 4 yang terdiri dari ya, yang A 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan pindah memilih dari luar provinsi ya. Ingat, ini dari luar provinsi ya. Presiden dapat, tapi untuk C hasil salinan DPRT berarti tidak dapat ya, untuk laki-lakinya ya. Yang B, 1 orang laki-laki pindah memilih dari luar kabupaten atau kota yang berbeda dapil tetapi masih dalam satu provinsi ya. Berarti ini tidak dapat ya. Jadi nomor poin B tidak masuk ya. Yang C, 2 orang perempuan pindah memilih dari luar kecamatan tetapi masih dalam satu kabupaten atau kota ya. Berarti ini dapat ya.
Kalau untuk presiden ini kemarin dapat yang laki-laki 2, yang perempuan 4 ya, ini dapat semua. Cuman untuk mengisi yang di DPR ya, untuk yang poin A, poin B tidak dapat. Cuman untuk yang poin C ya, 2 orang perempuan pindah memilih dari luar kecamatan tapi masih dalam satu kabupaten atau kota. Berarti ada 2 ya, lakinya kosong, nggak ada ya. Ini laki-lakinya kosong, kemudian untuk yang perempuannya ada 2 ya. Berarti totalnya ada 2. Kita kasih tanda T ini, kemudian kita jumlah pemilih terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan KTP atau surat keterangan DPK ya, daftar pemilih khusus ya. Terdapat pemilih dari TPS 4 yang pindah memilih ini nggak usah di nomor 4. Terdapat 3 pemilih laki-laki dan 1 pemilih perempuan yang berdomisili di wilayah tersebut, namun berdomisili dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya dan menunjukkan KTP elektronik ya, berarti masuk ya DPT ya. Terdapat 1 pemilih perempuan, jumlah surat-suara pilpres yang diterima ya. Jadi untuk DPK ya, terdapat pemilih dari TPS 5 ya, yang pindah memilih ke luar wilayah sejumlah 2, ini nggak usah dibahas. Kemudian yang nomor 5, terdapat 3 pemilih laki-laki dan 1 pemilih perempuan, ini DPK ya, yang berdomisili di wilayah tersebut namun belum terdaftar, berarti mendapatkan 5 surat suara baik presiden ataupun DPR-nya ya. Kemarin di salinan daftar salinan PPWP mendapatkan laki-laki ada 3, perempuannya 1, ini sama ya, berarti laki-lakinya 3, perempuannya 1 ya, perempuannya 1. Totalnya 4 ya. Ini 117 tambah 3 120 ya, ini 120, kemudian yang ini totalnya 9396 ya, 96, kemudian ini 210 tambah 2 tambah 4 216 ya. Kalau kemarin di PPWP itu total ada 220 ya. Berarti untuk DPR-nya ini ada 216 karena yang jumlah pemilih yang pindah memilih atau DPTB yang menggunakan hak pilihnya itu kan 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan pindah memilih dari luar provinsi, ini dari luar provinsi. 1 orang lagi pindah memilih dari luar kabupaten atau kota yang berbeda dapil tetapi masih dalam satu provinsi ya. Jadinya untuk presidennya ada berapa? Presidennya ada 2 laki-laki dan 4 perempuan. Untuk yang DPR itu hanya perempuan 2 ya. Baik, kita lanjut ke data pengguna surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT ya. Di soal ada jumlah surat suara pilpres yang diterima ada 310, ini di pilpres ya. Tapi ada tambahan, jumlah surat suara pemilu DPR RI yang diterima tidak sama dengan surat pilpres. Surat suara pilpres. Surat suara DPR RI lebih banyak 5 buah dari surat suara pilpres. Jadi 310 ditambah 5 ya. Berarti totalnya 315 ya, selisih 5 ini. Kemarin ada 310 untuk PPWP nya ya.
Untuk yang DPR-nya ada 315, selisih 5 ya, karena ada tambahan. Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak ya. Untuk yang poin 14, ini fokus ke DPR. Terdapat surat suara tidak sah pemilu DPR sebanyak 6 surat suara ya. Ini kita masukkan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak, berarti ada 6 ya. Kemarin ada di di PBB ada 2 ya. Kalau untuk yang di DPR itu ada 6. Fokus ke nomor 14 ya. Di sini kita masukkan 6. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan ya. Ini nggak usah diisi dulu. Yang ini kita melompat ke kalau nggak ini di total dulu semuanya ada berapa ya, sinkron tidaknya ya. Kita lanjut ke jumlah surat suara yang digunakan ya. Tadi yang digunakan di sini ada berapa? 216 ya. 216 ini masukin di sini ya. 216 yang digunakan ya. DPT, DPTB dan DPK itu totalnya ada, ini 116 ya. 216 maaf. Nah, 315 dikurangi 216 dikurangi 6 berarti sisanya masih 93 ya. Di sini kita masukkan 93. (216 tambah 93 tambah 6 ya, 315). Nanti data pemilih disabilitas kalau ada ya diisi, kalau nggak ada ya kita kasih tanda silang saja ya semuanya. Baik ya, kita lanjut untuk materi berkaitan dengan partai ya, data perolehan suara partai politik dan suara calon ya. Suara calon kita masuk ke, geser ke bawah ya, ini saya hapus dulu ya. Nah, di sini ya. Kita cek untuk contoh kasusnya ya. Partai Semangka memperoleh 105 nomor 13, cek di soal ya. Partai Semangka memperoleh suara 105 ya. Dan perolehan suara calon 1 sebanyak 37. Berarti di sini kita masukkan Partai Semangka. Di sini 105 ya, 105. Untuk calon satunya 37. Calon 1 37. Calon 2 mendapatkan 28. Untuk calon 3 mendapatkan 15. Dan calon 4 mendapatkan 25 ya. Ini centang ya, ini centang semua, centang 105 tambah 37 tambah 28 tambah 15 berarti totalnya 210 ya, 210 ya. Lanjut ya, di sini kita masuk ke data suara sah dan tidak sah ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ya. Data suara sah dan tidak sah ya, jumlah seluruh suara sah ya. Jumlah seluruh suara sah tadi ada 210 ya. Ini DPR ya. Jadi tadi untuk Partai Semangka kan ada 105 ya.
Terus suara calon 1 37, calon 2 28, calon 3 15, calon 4 25 ya. Totalnya 210 ya. Totalnya 210. Di sini nanti Bapak Ibu kita tulis ya 210 pakai huruf kapital ya. Anggap saja di sini tulisan 210 ya. 210. Nanti kelamaan ya. Jumlah suara tidak sah ya. Jumlah suara tidak sah tadi ada berapa? Suara tidak sah tadi yang rusak ya. Jadi terdapat surat suara tidak sah pemilu DPR sebanyak 6 lembar, nomor 14 ya. Kita masukkan di sini 6. Di sini kita tulis 6. Pakai huruf kapital ya. Kemudian jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah kita totalin saja ya. 210 tambah 6 berarti 216 ya. Nah seperti ini ya, 216. Jadi total seluruh surat suara ya itu 216 ya. Yang 210 itu jumlah seluruh suara sah dan jumlah suara tidak sah itu ada 6 ya. Baik Bapak Ibu bisa review kembali ya dari awal, mohon koreksinya jika ada yang salah, dan masukan dari Bapak Ibu sangat berarti buat saya untuk menambah pengetahuan saya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lupa di sini ditetapkan di, kita tulis saja ya. Kemudian tanggalnya 14 ya, kita masukkan tanggal 14 bulan 02 ya, kita masukkan di sini 2024. Nanti setelah C hasil ini terisi semua ya, sesuai dengan pleno ya. Setelah terisi semua, maka jangan ditandatanganin basah dulu ya. Untuk tanda tangan dari anggota KPPS 1-7 dan para saksi ya, saksi partai politik itu scan dulu ya. Setelah isi kita scan dulu atau di copy dulu, baru nanti di tangan basah ya. Terima kasih.